Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan membahas alur cerita film So Close. So Close adalah film action Mandarin di mana diperankan oleh ketiga cewek cantik, seksi dan jago bela diri yang menjadi pemeran utamanya. Film ini bercerita tentang Lin dan Su, peretas komputer, pembunuh dan spesialis spionage yang menggunakan teknologi satelit rahasia mendiang ayah mereka untuk mendapatkan keuntungan atas saingan dan agen penegak hukum. Tugas Lin dan Su membunuh Chow Lui yang merupakan ketua sebuah perusahaan besar di Hong Kong. Setelah misi mereka sukses, keadaan menjadi semakin rumit saat polisi bernama Kong Yat Hong dan para penjahat lain mengejar Lin dan Su. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film dibuka dengan keamanan sistem sebuah perusahaan top di China mengalami kekacauan. Beredar isu mereka diserang oleh virus yang mengancam data di sistem akan terhapus. Tak lama kemudian, virus itu dikalahkan oleh kita sebut malaikat komputer dan sistem pun kembali normal. Chow Lui, ketua perusahaan tersebut, memerintahkan untuk mencari malaikat komputer untuk menjadikan mitranya. Keesokan harinya, Lin datang ke gedung dengan keamanan yang sangat tinggi. Lin mempunyai misi untuk membunuh Chow Lui. Lin mengaku bahwa dirinya adalah malaikat komputer sehingga mereka pun tidak sama sekali mencurigai rencana Lin. Sampailah Lin di ruang Chow Lui. Chow Lui dengan hangat menyambut Lin. Ia meletakkan kacamatanya dan berkata, "Aku adalah virus komputer dan malaikat komputer. Invasi dan bertarung melawan komputermu." Lin pun mempertegas bahwa dirinya, Chow Lui, mendapatkan kekayaan dari penyelundupan narkoba itu adalah uang haram dan aku datang ke sini untuk membunuhmu. Chow Lui akhirnya mengerti apa yang Lin katakan. Dia dijebak dan tertawa. Dengan sombongnya Chow Lui mengatakan, "Pistolmu tidak bisa menembak kacaku." Di scene sebelumnya kita melihat bahwa Lin menaruh kacamata di meja Lui. Kacamata itu pun mengeluarkan asap, yaitu asap sianida, dan membuat Chow Lui tewas. Sasaran telah hancur dan kini giliran Su mencari jalan keluar untuk Lin. Dengan santainya, Lin membasmi musuh satu persatu serta diiringi musik Close to You yang diputar oleh Su di semua sudut speaker gedung. Setelah misi mereka berhasil, seorang inspektur polisi bernama Ko Jiang Hong ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian Chow Lui. Lin dan Su mengamati tingkah laku Hong yang berada di TKP lewat monitor. Dalam penyelidikan Hong, pembunuh ini memutar musik Close to You. Scene berpindah kepada Chong Nang. Ia adalah adik Chow Lui. Ternyata dia yang menyewa Lin dan Su untuk membunuh saudaranya sendiri Chow Lui agar dia bisa menguasai perusahaannya. Di perjalanan menuju pulang, Hong berpikir sangat tidak mungkin malaikat komputer menembak penjaga dengan keamanan ketat, tetapi tidak ada CCTV yang merekam sama sekali. Ia berpikir bahwa ini ada kerjasama dengan orang dalam. Mereka pun bergegas kembali ke TKP dan temannya mengelabui security untuk menerobos ruang CCTV. Choi Nung yang mengetahui itu dan takut rahasianya terbongkar, di sana Hong sedikit mencurigai Nung. Su sedang berada di toko CD, kemudian ia melihat Hong dan dengan sengaja mendekatinya. Saat itu Hong yang seorang polisi belum mengenal Su, kemudian Su yang sudah tahu Hong memutar lagu Close to You untuknya. Tiba-tiba Hong sadar kalau orang tadi adalah penjahat yang dikejarnya.
Singkat cerita, Lin yang sedang berkencan dengan Yen, yaitu pacarnya, di layar HP Lin, dia melihat bahwa Su memanipulasi CCTV dan mengambil senapan di rumahnya. Lin yang tahu adiknya mengambil pekerjaan itu, langsung menggantikannya. Ia tahu adiknya belum mahir dan ia tidak ingin Su melakukannya. Maksud di sini adalah membunuh. Sementara itu, Hong yang sudah tahu akan ada pembunuhan, berusaha mencegahnya. Tetapi Hong terlambat, pembunuhan telah terjadi. Hong pun mengejar kakak beradik itu. Mereka akhirnya bertemu di lift. Peperangan pun tak dapat dihindarkan. Pertarungan berlanjut di lapangan parkir. Saat mereka sedang baku hantam, Su tersadar bahwa beberapa komplotan dengan pisau akan menembak mereka. Su berteriak kepada Lin untuk pergi. Lin mengatakan, apa kau tak cukup menimbulkan masalah? Lemparkan senjatanya. Kini Lin, Su, Hong, dan temannya bekerja sama melawan komplotan itu. Setelah berhasil kabur, Hong dan temannya diturunkan di tengah jalan. Cerita bergulir, akhirnya Lin dan Su menyadari bahwa mereka dijebak oleh Chongnam. Su selalu berperan sebagai asisten dengan tetap berada di depan komputer dan membantu menonaktifkan sistem keamanan dan memberikan instruksi tentang navigasi area. Sementara Lin yang lebih tua dan lebih berpengalaman melakukan semua pekerjaan lapangan. Su cemburu dan berpikir bahwa Lin menolak untuk membiarkan dia berpartisipasi lebih aktif karena dia kurang mahir. Tetapi sebenarnya Lin berusaha melindungi adiknya dari bara bahaya. Hubungan mereka menjadi tegang ketika Lin jatuh cinta dengan pria bernama Yen dan ingin melepaskan pekerjaannya dan menikahi Yen. Cerita bergulir, Lin menceritakan penderitaannya selama ini kepada Yen. Di flashback, dia menceritakan awal mula dia menjadi seorang pembunuh. Saat orang tuanya dibunuh oleh komplotan penjahat, seseorang menyelamatkan dirinya dan Su. Sejak saat itu, dia diajarkan untuk menembak. Kini Lin menderita seumur hidupnya dengan apa yang ia lakukan. Dan Lin tidak ingin adiknya merasakan apa yang ia rasakan. Sebisa mungkin, Lin tidak akan membiarkan Su melakukan pekerjaan kotor itu. Keesokan harinya, Hong yang berulang tahun mendapatkan hal yang tak terduga. Ternyata Su mengirimkan kue ulang tahun kepadanya. Dengan sadar, Hong melihat ke arah CCTV yang mengintainya. Akhirnya Hong berhasil menemukan Su di toko kue, di mana Su membelikan kue ulang tahun untuk Hong. Kejar-kejaran pun terjadi. Su yang kehabisan akal meminta bantuan kakaknya Lin menggunakan teknologi buatan ayahnya. Lin membantu Su mencarikan jalan keluar, tetapi Su belum lolos dari polisi. Para penjahat yang ingin menghilangkan jejak kejahatan mereka mendatangi rumah mereka dan berusaha membunuh Lin. Lin menyerang orang-orang suruhanan dan bela diri sehingga mati. Su lolos dari polisi dan menemukan identitas siapa pembunuh kakaknya dari CCTV rumah. Su sangat sedih kehilangan kakaknya dan memutuskan balas dendam. Sementara para penjahat itu memfitnah Hong bahwa dia pelaku yang membunuh Lin. Su pergi menemui Hong dan menawarkan untuk membantunya membersihkan namanya. Tapi Hong harus membantunya dalam balas dendam kakaknya. Karena tidak punya pilihan, Hong setuju untuk bekerja sama dengan Su untuk memburu dan membunuh Chongnam dan anak buahnya. Hong membuat cloning Su yang banyak di CCTV untuk mengelabui mereka. Tak lama kemudian malah sebaliknya, Su dan Hong dijebak sehingga membuat Hong turun tangan.
Su dan Hong berhasil mengalahkan Chonang. Keduanya setuju bahwa jika bukan karena sejenis pekerjaan mereka, satu polisi dan yang satunya penjahat, mereka mungkin berteman baik. Dengan itu mereka berpisah. Su mengunjungi makam Lin, mengucapkan terima kasih atas semua yang telah dilakukan selama ini. Dan sekarang dia bisa menjaga dirinya sendiri. Dia berjanji pada Lin bahwa dia akan memberitahu kebenaran kepada Yen. Yen adalah pria yang paling dicintai Lin. Di sana terlihat Yen masih menunggu Lin di restoran yang mereka janjikan akan bertemu. Film pun selesai. Untuk teman-teman yang mau request film apa yang mau saya review, silahkan tulis di kolom komen ya. Untuk video selanjutnya, saya akan segera merangkum kembali film-film horor atau thriller yang lebih seru tentunya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya suguhkan. Thank you for watching. Sampai ketemu di next video. See you next time and wassalam.